berdiri tanggal 2 Oktober 98. Jadi kita mulai dari Masjid Al-Huda, di Jamaah Masjid Al-Huda kumpul, dapat sosialisasi dari pintu, dari mahasiswa Unisula. Kemudian kita coba apa yang harus kita perbuat untuk melakukan pemberdayaan jamaah atau umat. Maka kemudian dari masjid kita dimodali 3 juta, bismillah 6 orang. Pada saat itu kita masih remaja masjid, mahasiswa UNES dan juga Undip. Kemudian kita bismillah kumpul. Kemudian kita cari orang pengurus-pengurus yang mau untuk berkomitmen di dalam mengembangkan BMT. Dan alhamdulillah kita akhirnya terkumpul 23 orang untuk mendirikan BMT, karena secara legal itu harus 20 di atas 20 orang. Dan kemudian kita nambah-nambah, ngumpul-ngumpul, kemudian dapat lagi tambahan modal jadi 10 juta, jadi 15 juta, baru kemudian tahun 99 kita jadi sah mendapatkan badan hukum koperasi. Dan untuk kantor pada saat itu kita dikasih oleh salah satu jamaah satu garasi didesain untuk jadi kantor. Di desain garasi, dia merelakan garasinya pindah, kemudian kita didesainkan ya kantor kecil gitu, kemudian jadi sebuah kantor. Dan yang sangat menginspirasi pada saat itu adalah ada satu teman ya dari mahasiswa juga datang, kemudian dia membuat gambar orang ngantri gitu. Kemudian dia menyampaikan, insya Allah kapan suatu saat nanti udah Tama bisa seperti itu. Jadi ini adalah perjalanan awal di tahun 98-99. Pada saat memang BMT ini ada untuk salah satu jadi solusi untuk permodalan pada saat krisis. Kemudian kita udah bismillah, karena visinya adalah untuk memberikan kemanfaatan, memberikan pemberdayaan ya. Kita hanya pada saat itu ya, yang penting ketika kita memulai sesuatu husnudzon kepada Allah, dan kita hanya memantaskan diri. Bahasa sederhananya adalah memantaskan diri. Insya Allah kalau kita pantas ya, kita hanya ibaratnya menyiapkan mangkok gitu. Kalau kita ingin air banyak, nah mangkoknya juga terlalu kecil, nanti ketika air banyak juga nggak cukup. Maka kita hanya memantaskan diri bagaimana supaya wadahnya ini bisa besar. Dan alhamdulillah prosesnya memang panjang, dan kita senantiasa menjalin kerjasama dengan teman-teman aktivis di perguruan tinggi di sekitar, baik di UNES, kemudian Undip, di Kubang dan lain sebagainya. Sehingga ketika pada saat kita belum bisa memberikan gaji yang layak, ya ketika di sini adalah bagian dari proses saja. Proses untuk magang, mengembangkan potensi, mengembangkan kompetensi. Kemudian setelah itu ketika ada tawaran yang lebih baik, ya kita percayakan nggak apa-apa. Ada yang kemudian banyak juga yang kemudian jadi PNS, kemudian jadi pengusaha, kemudian juga ada yang jadi marketing di perusahaan-perusahaan lain. Bagi kami ini adalah yang proses awal yang harus kita lalui. Yang penting adalah usaha ini atau kemudian lembaga dakwah ekonomi ini tegak dan senantiasa ada. Pada saat kalau ditanya misalkan orang atau anggota berapa sih gajinya bekerja di BMT karena S1 kok belum kerja di garasi dengan kecil gitu kan, ya kita hanya menyampaikan aja yang penting sudah cukup gitu. Dan insya Allah gitu kan, kemudian perkembangan mulai ada bantuan dari pemerintah, ada yang namanya program pengembangan dana bergulir. Pada saat itu tahun 2000 kita dapat 40 juta. Nah ini yang kemudian memberikan stimulus kita bergerak lebih semangat lagi. Karena background kami ini juga bukan orang-orang keuangan. Ada yang dari bahasa Inggris pada saat itu ya, kemudian ada yang dari sejarah, saya sendiri dari elektro, kemudian ada dari PKK, kemudian ada juga yang dari akuntansi. Ini yang
pada saat awal kita jalan. Dan ya kantor kemudian bisa berkembang, kemudian kita nambah kantor, ya, mulai nambah kantor, kemudian sekarang alhamdulillah kita jadi punya 5 kantor cabang, dan di sini kantor pusat ya. Jadi memang tidak ada usaha yang mudah kan. Jadi usaha itu senantiasa ada tantangannya. Dan ini yang harus kita kuatkan adalah bagaimana kita memaksimalkan ikhtiar, kemudian kita minta kepada Allah, husnuzon kepada Allah, terus Allah pasti akan memberikan jalan. Kemudian kita yang dulu yang memang adalah koperasi simpan, bukan hanya koperasi simpan pinjam saja syariah, tapi adalah koperasi serba usaha. Jadi sempat kita punya toko, punya wasopda, tapi kemudian ya, kalau kita ternyata banyak juga anggota kita yang punya warung-warung. Kalau kemudian kita bergerak di lembaga keuangan, ini kan lembaga yang memberikan mediasi bagi pemilik modal atau pemilik uang, kemudian memberikan juga pembiayaan kepada anggota-anggota yang membutuhkan modal. Nah, ternyata banyak juga anggota kita yang punya warung. Kalau kemudian kita bersaing juga dengan anggota, pada saat itu kita putuskan akhirnya kita fokus saja kepada pola simpan pinjam dengan pola syariah.